kami khawatir bahwa ini akan terjadi problematika. Suka duka yang dialami para siswa seperti apa? Ada yang sampai minta pulang? Jangan sampai pendidikan karakter ini ada embel-embel stigma anak bermasalah, anak nakal. Harus dilatih, harus? Siap, harus. Harus. Karena jalannya masih ngenyot, ada pernya. Masih begini-begini. Untuk mengetahui bagaimana pendidikan ala militer bagi anak-anak nakal yang diterapkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, saya Nadia Valeri mendatangi langsung Resimen Armet 1 Stirayuda Sadang Purwakarta, Jawa Barat, mengikuti kegiatan para siswa. Pendidikan berkarakter ala militer yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menuai kontroversi. Sebagian mendukung tindakan sang gubernur, namun tak sedikit pula yang menolak gagasan tersebut. Saya Nadia Valeri, saat ini saya berada di Resimen Armet 1 Stirayuda di Sadang Purwakarta. Saya akan melihat langsung seperti apa kegiatan para siswa yang sedang dididik di batalion ini. Program binaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkannya di barak militer menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggagas program tersebut dengan tujuan membentuk disiplin, membenahi pola hidup, serta membangun karakter anak-anak yang sulit diatur di lingkungan rumah. Ini anak-anak lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Ayo, mana nyanyinya? Siswa yang dikirimkan mulai dari tingkat SMP hingga tingkat SMA. Dan lamanya pembinaan akan tergantung dari perubahan perilaku siswa. Pemprov Jawa Barat juga akan menjaring siswa yang ditangkap oleh pihak kepolisian untuk dapat masuk ke program wajib militer. Salah satu kritik datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisioner KPAI Aris Leksono mengatakan jika gagasan memasukkan anak di barak militer harus dikaji lebih dalam. Bahkan Aris mengatakan jika penyebutan anak nakal yang masuk ke barak militer tidaklah tepat. Hal tersebut akan menimbulkan stigma negatif bagi sang anak. Berdasarkan hasil pengawasan kami harus disampaikan kepada publik bahwa sesungguhnya pendidikan itu adalah penguatan karakter. Sehingga nggak ada persepsi-persepsi perlakuan yang berlebihan kepada anak itu. Jangan sampai pendidikan karakter ini ada embel-embel stigma untuk anak, khusus anak tadi, dalam tanda kutip anak bermasalah, anak nakal dan seterusnya. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, memenuhi unsur diskriminatif di sana. Kalau anak sudah terkena stigma, maka ketika selesai melaksanakan pendidikan karakter di masyarakatnya dia akan dicap menjadi kelompok yang tadi begitu. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sempat meminta program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini untuk dikaji terlebih dahulu. Hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu. Hal yang sama disuarakan Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah yang menyebut TNI tidak memiliki fungsi memberikan pendidikan sipil. Karena itu merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan di pemerintahan. Karena itu fungsi-fungsi yang harusnya diberikan oleh lembaga pendidikan dan itu oleh pemerintah gitu. Jadi kami khawatir bahwa ini akan terjadi problematika. Ini tidak bertentangan sedikit pun. Pendidikan itu adalah
hak warga negara sekaligus kewajiban warga negara. Kegiatan pendidikan para siswa sudah dimulai dan saat ini saya juga sudah bersama dengan orang nomor 1 di Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain. Ya. Pak Mutamati, apa kabar? Sehat? Panggilnya Om Zain aja. Om Zain, Ya. sehat Om Zain? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Ya. Ini udah dimulai kegiatannya, Ya. apa sebetulnya yang dimulai saat ini, Om Zain? Kalau ini latihan PBB ya, kedisiplinan. Kedisiplinan? Iya, karena kan untuk PBB itu baris berbaris itu banyak makna yang bisa, pelajaran yang bisa diambil di situ kan. Orang baris hadap kanan nggak boleh itu, harus hadap kanan semua, ya kan? Kalau misalnya maju berhenti, dan di situ banyak makna tentang kedisiplinan. Kedisiplinan, postur begitu ya, ini yang dirapikan oleh militer di sini. Militer. Oke, ini dimulai dari pukul berapa kegiatan tadi? Dari jam 4. Dari jam 4 pagi? Jam 4 udah bangun. Jam 4 udah bangun? Iya, mulai kan dari bangun, terus kemudian salat subuh, olahraga, nah, terus juga latihan baris berbaris. Latihan baris berbaris. Ya, dan ada materi-materi yang lainnya. Ada materi. Betul. Kalau bukan hari libur, biasanya mereka mendapatkan materi pelajaran-pelajaran sekolah. Ini berapa siswa saat ini, Om Zain? 38. 38 siswa? Siswa. Kita sambil mendekat, boleh kali ya Om Zain? Siap. Oke, ini kan dari jam 4 pagi, artinya aktivitas sehari-hari siswa itu memang dilatih kedisiplinan, bangun sejak dini hari ya? Iya, dini hari. Dan tidur cepat, jam 10. Tidur cepat? Iya. Jam 10? Jam 10. Maksimal? Iya. Artinya lampu udah dimatikan? Matikan, terus mereka tidur. Dan gitu. Dan paginya jam 4, fresh lagi dia, seger. Awal-awal sih memang bangun jam 4 karena biasanya bangun siang. Ya mereka agak ini, kalau awal ya agak belum terbiasa, agak kaget. Untuk selanjutnya malah mereka udah bangun duluan, udah pada terbiasa. Jadi gini, prinsipnya ini materi pelajaran di sekolah seperti biasa dia dapat, nah tapi mendapatkan materi tambahan. Materi tambahannya itu adalah penekanan tentang kedisiplinan, ilmu agama, wawasan kebangsaan, terus juga cinta tanah air dan budi pekerti. Nah itu penambahannya, jadi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Jadi bedanya tempatnya aja, biasanya di sekolah, sekarang di barak militer, kan gitu. Dan biasanya. untuk ujian pun juga cuma dipindah lokasi aja? Pindah lokasi aja. Pindah lokasi aja. Oke, kalau orang tua boleh kunjungan? Nah orang tua memang selama 14 hari itu belum boleh ketemu dulu, tapi video call boleh. Oh, handphone itu diperbolehkan? Enggak, video call-nya lewat itu, pembimbing. Oke, lewat dari pembina, kan mereka nggak pegang handphone. Iya, karena handphone kan dilarang di sini. Iya, nggak boleh. Jadi handphone pembina boleh digunakan untuk menelpon orang tua. Tapi selama 14 hari ini kan pendidikan. Ya. Nanti sebelum dipulangkan mungkin ada penutupan atau ada kriteria tertentu anak sudah boleh dipulangkan, Om Zain? Nggak, ini kan masuknya seragam. Pas tanggal 1 ya. Iya. Nah pas kebetulan dari hasil konseling, dari pengamatan, ini Anda juga kan sebenarnya kita itu tidak terpaku misalnya harus bareng gitu pulangnya, enggak. Jadi tergantung problem, masalah, tingkat misalnya kedisiplinan si anak. Bisa lebih? Bisa lebih, tapi yang kebetulan ini bareng. Kan gitu, jadi kita nanti dijadwalkan sampai tanggal 14 hari. Tanggal 14. Iya. Namun nanti dari sini kita akan pindahkan tanggal 18. Pulangnya baru tanggal? Nggak pulang, pindah. Oh, pindah ke SKB. SKB? Sekolah keterampilan gitu. Tanggal 18 Tanggal 18, jadi dia nambah 4 hari di sini. Selama pendidikan di sini mungkin suka duka yang dialami para siswa seperti apa? Ada yang sampai minta pulang atau gimana Om Zain? Kalau minta pulang hari ke-1, hari kedua kayaknya ada yang agak merengek, merajuk. Tapi belum selanjutnya, adaptasi ya? Iya selanjutnya enggak betah, mereka seneng. Mereka seneng. Jadi malah gini loh, ini kan yang ada di luar dugaan semua ya, kita ya. Anak yang nggak pernah cerita tentang persoalan dirinya. Ke orang tua? Ke orang tua. Anak yang dia relatif tertutup terhadap temannya. Tahu nggak? Di sini dia cerita loh sama pembinanya. Mayoritas apa yang jadi kendala anak-anak bisa terjerumus kenakalan remaja gitu? Kan sebenarnya anak-anak ini kan anak-anak yang masih labil ya, masih terbawa ya. Terbawa arus pergaulan. Arus pergaulan, jadi terbawa arus pergaulan. Anak-anak itu jadi masih
dia kecenderungan ingin memperlihatkan dirinya nih gue gitu loh sama temennya. Karena gitu jadi akhirnya terbawa kan. Status sosial ya? Iya gitu. Makanya dia relatif kadang-kadang mudah terbawa tawuran, terus bolos sekolah, merokok, minum, terus mabal kalau bahasa sininya mah dari rumahnya pergi ke sekolah terus ternyata nggak nyampe ke sekolah gitu. Selain pendidikan di sini, siswa kan juga 14 hari menginap di sini. Fasilitasnya apa saja, Om Zain? Fasilitasnya satu ya kalau barak udah jelas ya. Mereka tidur masing-masing di barak? Masing-masing di barak. Yang kedua kalau MCK udah pasti. Terus juga fasilitas kesehatan tiap hari. Nakes pantau di sini, standby di sini. Terus juga psikolog untuk konseling setiap hari ada di sini. Ya kan terus juga guru BK, satu guru pegang 3 orang ada di sini. Terus makan di makanan bergizi kita siapkan untuk fasilitas. Semua lengkap ya, Om Zain? Ruang kelas untuk belajar. Terus juga pembimbing, mentor, pelatih, instruktur ada 20 orang. Instruktur? Iya, 20 untuk masing-masing yang kegiatannya ini? Telaten. Dia dapat perhatian lebih di sini mulai dari melek sampai merem lagi. Dia pelakukan sebagai seorang anak, hak-hak anak dia penuhi. Mbak, coba tadi kalau lihat mereka baris dengan sigap, suara dengan lantang. Orang tuanya kalau udah melihat kayak gini nangis bahagia, Mbak. Mereka belum lihat progresnya ya? Aku juga nggak nyangka. Berarti baru hari keberapa ya, Om Zain ya? Hari ke-13. Hari ke-13 ya. Oke, ini kebanyakan laki-laki atau perempuan juga? Laki-laki sementara ini. Sementara masih laki-laki semua? Karena yang perempuan tuh rencananya nanti atas arahan Pak Gubernur dibawa ke Rindam. Rindam? Iya, Rindam 3, Dodik. Beda dengan di sini? Oh, jadi ada yang khusus laki-laki, ada yang khusus perempuan? Karena kan di sana kan sudah ada perempuan dari kabupaten yang lain. Tapi dan kita juga tingkat SMA juga SMU, kita kan kirim ke sana dari Purwakarta. Iya. Iya. Ini untuk tingkat SMP. Khusus SMP ya? Yang tingkat SMU-nya di Rindam. Karena kan di sini nggak mungkin dong campur antara tingkat SMA dan SMP karena penanganannya juga beda. Nanti perlakuannya juga beda. Ada psikologi ya, treatmentnya juga beda. Iya. Oke, tapi anak-anak yang dimasukkan ke sini itu rekomendasi dari sekolah, orang tua? Orang tua dan sekolah. Orang tua dan sekolah. Iya. Ada surat konsen persetujuannya? Bukan persetujuan, itu menitipin di atas materai. Jatuhnya ya? Iya. Ada dilihat dulu problemnya apa? Ditanya dulu masalahnya apa. Yang ditanya siswanya atau dari orang tua? Siswa dan orang tua. Siswa dan orang tua. Yang tentunya karena yang menitipkan orang tua, kita tanya orang tuanya dulu. Oke, jadi ada konsultasi sebelum masuk ke sini? Ada. Setelah orang tua langsung kita ke sekolah. Sekolah juga? Iya, betul nggak anak ini yang dibilang sama orang tua itu? Itu didatangi langsung? Didatengin. Nanti, udah sampai ke pihak sekolah, ini kita dua-duanya kita tanya, suruh berkoordinasi. Pihak sekolah masih bisa menangani nggak? Ya kan jangan sampai gini, Mbak, jangan sampai orang karena malas didik anak udah dititipin, gitulah. Nggak bisa sembarangan ya, bisa lah. Harus ada kriteria masalahnya. Mau lihat itu? Iya, boleh. Ini fasilitasnya apa? Kita boleh lihat baraknya? Ayo. Kalau TNI kan makan cepet-cepet ya? Ya enggak lah. Enggak kan ini kan bukan ini, Tetap bukan ya? Wamil. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia selama berada di barak militer. Semua siswa melakukan kegiatan mulai dari pukul 4 pagi. Usai sholat berjamaah, seluruhnya membaca ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah keagamaan, lalu mencuci piring dan baju, membersihkan kamar, serta berolahraga. Menjelang siang, seluruh siswa belajar pelajaran sekolah seperti biasa. Oke, ini baraknya ya Pak, The Gunner ya? Ya. Apa nih artinya nih? Ini nama gedung aja sebenarnya. Oh, gedungnya ya? Nama aula.
Oke. Nama aulanya itu The Gunner. Tidurnya di aula semua 38 Iya. siswa yang di sini. Karena cuma Di satu sini. ya memang di sini ya. Ya, gedung aulanya. Baraknya Jadi kapasitasnya sengaja kita segini ya. dibikin. Kan kalau barak yang lain kan buat TNI. Iya. Kalau Oke. buat siswa. Ini memang Ya. dikhususkan ya. Iya. Ini juga ini ada konselor, ada guru Oh, ini BK. guru semua. Iya. Ibu, iya. selamat pagi. Nah, ini tuh, ini apa? Fisiolog. Dari sekolah ya? Iya, fisiolog. Dinas sosial. Dari dinas sosial. Oh, Jadi oke. semua stakeholder terlibat. Jadi tokoh ulama, dinas sosial, dinas pendidikan, ya kan? Dinas kesehatan, semuanya terlibat. Dan ini fungsinya untuk konseling setiap hari. Konseling dan Oke. dari dinas pendidikan guru BK mana guru BK? Nah, Dari- ini guru BK. Oh, oke. Ibu Ini. guru BK dari sekolah. Iya. Saya dari dinas pendidikan. Dari dinas pendidikan juga, dari dinas sosial juga. Iya. Oke, tiap hari konseling berarti bawa Saya setiap hari di sini. 3 siswa ya Bu ya? Kalau untuk nanti di lapangan 1 guru 3 siswa. Kalau saya semuanya di sini standby di sini. Jadi insya Allah anak-anak melayani semuanya. Terus hasil konselingnya sejauh ini seperti apa? Ini udah hari ke-13 permasalahan siswa. Gimana bisa teratasi? Alhamdulillah karena kan di sini bukan hanya dari BK saja, dari psikolog juga dari resimen juga semuanya sudah bisa teratasi dan progresnya itu sangat baik, sangat Ini baik psikolog dari juga. mulai Iya, psikolog. Iya, dari psikolog. Dua, dinas Ada sosial. komite dan tim-tim yang lain. Psikolog. Kita juga ada edukasi tentang self concept karena kan di sini mereka masih belum paham mengenali diri sendiri. Kemudian juga psikoterapi juga kita lakukan. Kenapa? Karena untuk mendidik karakter ini perlu kita menyembuhkan dulu luka-luka atau trauma terhadap pola asuh pengasuhan orang tua yang nantinya mereka punya pendirian, prinsip dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Oke, nanti setelah selesai pendidikan di sini masih ada juga bisa konseling lagi lanjut bisa. Iya. Nah, Betul, dari BK kita juga didampingi sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan dari BK langsung ke sekolah. Jadi yaitu 1 guru BK 3 siswa itu akan langsung terjun ke sekolah masing-masing. Terima kasih Bu Ibu, kita mau lihat barak dulu. Sampai Mari. benar-benar anak ini jadi duta disiplin. Jadi udah disiplin ya 14 hari di Dia sini. duta disiplin. Oh, itu memang ada nanti Nanti setelah kita selesai kasih pendidikan. buku saku. Dia kan menyandang predikat duta disiplin. Nanti bawa buku saku. Nanti Oke. dia berapa anak yang diajak sama dia untuk menerapkan kedisiplinan. Terus kalau ada temennya yang nggak bisa terajak oleh dia, dicatat, dilaporkan, dikasih tahu nih anak Di ini buku itu. Di buku itu. Oke. Oh, ini Iya. baraknya Ini ya. baraknya, tempat tidur mereka. Tempat tidur 38 Ya. siswa saat ini ya. Siswa. Ini mereka bangun jam 4 Quran, pagi. Pagi-pagi habis sholat subuh. Tidur mereka jam pada 10 ngaji. malam, lampu udah mati itu artinya ya Tidur. semua ya. Ini mereka boleh bawa apa aja? Om Apa? Zen? Ya yang dibawa baju aja kalau ke sini. Kayak perlengkapan dasar aja ya, Perlengkapan pakaian dasar sehari-hari. aja. Karena Quran juga disiapin di sini sama resimen. Al-Quran disiapin. Quran disiapin nanti. Buku Sejadah, pelajaran masjid. sekolah. Ya pelajaran sekolah itu pasti. Selesai pendidikan itu jam berapa? Siswa mulai masuk ke barak Jam persiapan 10 istirahat. Sudah tidur aja. Sudah tidur, pokoknya jam 10 nggak udah boleh tidur. ada yang lewat dari jam 10 sudah tidur maksimal. Maksimal jam 10. Tapi ya teratur jam 4, jam 10, jam 4, jam 10. Oke. Ini masing-masing tidur di sini ya? Di sini nyaman. Nyaman ya? Nyaman Om Zen? Bener nih? Nyobain. Empuk ya? Mbak nyobain. Nyobain. Coba ya. Coba. Empuk nih Om Zen ya? Empuk kan? Nanti ada bantal nggak? Iya. Oh gini ya? Ini kepalanya di sini. Oke. Iya, siap. Oke. Ya. Om Zen, tapi mereka terbiasa nggak Apa tuh? tidur di sini? Kan biasanya di kasur gitu. Ya, ini tidur di barak, Iya. rame-rame, Iya. sharing sama yang lain. Seneng malah. Senang malah ya? Iya. Nah, tidur siang juga ada, Mbak. Istirahat dia. Oh, ada waktu istirahat siang itu ada. Tidur siang, iya. Om Zen, ini kan udah mulai diterapkan juga di daerah lain. Iya. Walaupun ada pro dan kontra, tapi Iya. justru menjadi contoh juga. Wilayah Iya. lain, Tangerang, Bengkulu, Iya. Kalimantan udah mulai diterapkan Iya. program ini. Om Zen, gimana tanggapannya? Ya, tentunya kami merasa merasa bahwa model ini adalah menjadi salah satu model ya yang dipakai oleh daerah lain ya. Ya. Senang aja sih sebenarnya. Ya walaupun tentunya kita juga di Purwakarta khususnya terus menerima masukan-masukan. Masih ada evaluasi? Ya evaluasi kan, namanya juga kita lagi mencoba ya. Iya. Kan gitu, langkah yang darurat yang harus kita lakukan agar anak ini tidak terlambat gitu. Oke, Gitu. Om Zen, ini 38 siswa di sini. Kamar mandi cukup nggak nih? Cukup. Boleh kita lah. cek ya? Oh, ayo. Oke. Oke, 2 di sini. 1, 2.
Oke, oh ini khusus mandi juga bisa di sini ya Om? Bisa mandi. MCK di sini bisa, di sini 2 bilik. Iya. Oke. Karena di kita kan rata-rata mandi, BAB juga di situ. Di kan, kanan sini 2 bilik juga ya Om? Sama 2 bilik juga. Sama kita boleh lihat ya Om? Boleh. Oke. Ya. Oke, sama ya fasilitasnya ya? Sama ada fasilitasnya. toilet jongkok, mandi Ya, dengan gayung. Ya. Jadi MCK 38 siswa ini terbagi 4 toilet di sini ya, Om Sen ya. Iya. Tapi waktu mandi itu dikasih jam berapa biasanya? Apa tuh? Ya Waktu jam 4 mandi, bangun kan bersih-bersih. sampai sholat subuh udah beres. Udah beres. Udah tinggal nanti pulang sholat, bisa udah. lanjut bersih-bersih lagi ya. Lanjut bersih. Pembimbing yang di sini yang berjaga selama siswa tidur ada? Ada. Berapa orang yang Mereka di sini? aja bergantian, piket. Oh, Dan ya. Ada istilahnya ada piket bergantian ya? Piket ini apa namanya? Piket jaga serambi. Jaga serambi. Jaga serambi. Iya. Itu dari full sampai jam 4, dari malam jam 10 sampai jam 4. Jadi pokoknya dipastikan lah nggak ada yang nakal-nakal kabur-kabur gitu nggak bisa ya. Oke, siap. Ini digabung ya tempat makan, nanti sarapan, makan siang, makan malam juga di sini ya. Ini udah persiapan makan siang ya? Ini mau siap makan siang. Oh. Nah. Makan bergizi ya Om ya, ada susu. Oh, susunya juga ada. Iya, kita lagi persiapan. Ini. Oh, ini berarti konsepnya prasmanan ya? Iya, nanti ini mereka ini cuci sendiri. Cuci sendiri? Ya, latihan mencuci. Oh, oke. Cucinya di? Iya, di tempat pencucian. Ada tempat pencucian? Mereka nyuci baju aja sendiri. Oke, jadi ngambil makan, nanti masing-masing cuci piring sendiri, tanggung jawab masing-masing ya? Baju yang habis dipakai juga dicuci sendiri. Waktu makan ada dibatasin? Apa tuh? Waktu makan siswa. Kalau TNI kan makan cepet-cepet ya? Ya enggak lah. Enggak kan ini kan bukan ini, Tetap bukan ya? wamil. Ya, bukan wamil. Iya. Jangan Pendidikan dipikir karakter bahwa ya? masuk ke barak militer itu Plek jadi TNI nih. hanya pelatihan fisik doang, jangan. Jangan. Om, tapi kita bisa lihat dulu tadi kan siswa masing-masing tanggung jawab piring, cuci sendiri. Cucinya langsung di mana berarti? Langsung di sini tempat cucinya. Ini juga baju nyucinya di sini. Oh, oke. Oh, ini ya? Iya. Yang ada ember ini ya Om ya? Nanti ini buat nyuci piring, nyuci baju, nanti jemur sendiri, benar-benar ngelatih. Ya minimal mereka jadi bisa nyuci baju, mereka bisa bangun pagi, mereka muncul rasa tanggung jawab, rajin ibadah, nggak nurut sama orang tuanya, nggak membangkang, itu. Kenapa waktu itu Bu, sampai ada rekomendasi dari pihak sekolah? Ya karena anak saya lumayan nakalnya ngerokok di lingkungan sekolah. Mbak Nadia sama Om J ditantangin suruh ikut PBB itu sama pelajar-pelajar. Sengaja ganti baju di sini, kebetulan ada ini, kebetulan koperasi di sini ya, koperasi udah siap nantangin, pengen tahu kaki kanan sama kaki kiri jalannya bareng atau duluan. Baju, celana, di double juga nih. Nah, udah kelihatan mirip-mirip koan. Ya silakan. Ayo Mbak, silakan Mbak, langsung. Lapangan lagi Om. Ya. Kita udah kembali di lapangan, kita mau baris berbaris. Ikut pendidikan karakter di sini ya. Ya. Biar terbentuk ya kedisiplinan itu biar ya. Terbentuk. Ya? Oke. Siswa baru mau nitip, dari ikut latihan, ikut latihan PBB. Nah ini pembinanya, mulai dari sini siapnya. Siap, gini ya? Iya, nggak boleh senyum. Iya, koreksi. Oke. Koreksi aja, ini kan siswa baru. Yuk. Nggak boleh senyum ya? Nggak boleh. Istirahat di tempat. Gerak.
Ini harus dilatih, harus? Siap, harus. Harus. Karena jalannya masih ngenyot, ada pernya. Masih begini-begini. Ya, angkat lagi. Berarti ikut dong dengan ini, siswa. Ayo, ikut, silahkan. Turun. Lapor, siap menghadap. Setelah ini masuk ke barisan. Kerjakan. Siap. Kerjakan. Balik kanan. Ada serang kanan. Maju. Tutup. Nah, masuk barisan. Mana komentarnya langsung kasih teman. Ya, pemirsa, saya mau ikut baris berbaris tadi disuruh laporan dulu. Susahnya nahan untuk tidak untuk lebih konsentrasi, untuk disiplin. Tadi semua diajarin gimana saya harus siap, gimana saya harus berkata apa setelah dibalas oleh komandannya. Di sini ada komandan di sini. Jadi semua harus dilakukan sesuai dengan arahan personil militer di lokasi. Saya akan kembali masuk lagi ikut pelajaran baris berbaris di sini. Selamat siang adik-adik, apa kabar? Baik. Gimana pendidikan di sini? Baik. Tetap semangat? Semangat. Tapi jangan lupa apa-apa yang udah diberikan pelatihan selama di sini, supaya kedepannya kalian bisa jadi lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan kalian. Udah harus lebih bisa mengatur emosi masing-masing. Tetap semangat. Lelah ikuti latihan baris berbaris, rasanya cocok sekali langsung santap siang. Menunya seperti apa ya? Kasih. Siswa baru. Kerupuk, oh itu. Ambil pakai tangan ya. Ya pemirsa, saat ini tepat jam makan siang. Saya ikut antri makan siang tadi bersama para siswa yang sedang pendidikan di Resimen Armet 1 Setirayuda di Sadang Purwakarta ini. Dan menu makanannya ini menu makanan sangat bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Ini saya dapat nasi, ini ada karbohidrat nasi, ada kerupuk, ada sayur, ayam, tempe. Pelengkapnya ini jadi udah ada juga. Dan dapat susu juga. Tadi di dalam juga sebetulnya ada buah, juga ada air mineral tentu yang disediakan. Dan para siswa nanti mereka makannya secara serentak bersama-sama, menunggu seluruh siswa sudah dan mendapatkan makanannya masing-masing. Nah, jadi saya juga akan ikut mencicipi menu makanan yang disajikan saat pendidikan karakter di sini. Program pembentukan karakter tahap 1 di Resimen Armet 1 Setirayuda Sadang Purwakarta, Jawa Barat akan berlangsung hingga 18 Mei. Usai mengikuti binaan, nantinya para siswa dapat bertemu kembali dengan keluarga. Cantika, seorang ibu yang anaknya mengikuti program pembentukan karakter di sini, tak kuasa menahan rindu. Dirinya ingin melihat dari kejauhan sosok putranya tersebut. Namun keinginannya sirna karena tidak diperbolehkan untuk bertemu sebelum tanggal 18 Mei. Ya pemirsa, saat ini saya masih berada di Resimen Armet 1 Setirayuda di Sadang Purwakarta. Dan di hari ke-13 pembinaan karakter siswa di sini, ada orang tua murid juga yang sudah kangen ingin bertemu anaknya. Saya sudah bertemu dengan salah satu orang tua murid siswa di sini, Ibu Cantika, tapi kabarnya belum boleh bertemu ya, Bu Cantika? Iya, belum boleh bertemu. Kapan boleh bertemu, Bu Cantika? Nanti tanggal 18. Tanggal 18. Ya, itu pun dijemput oleh KDM, nanti di SKB. Oke, oleh Pak Gubernur langsung? Oh, iya. Oke, selama sudah 13 hari nih, anaknya dititipkan di sini ya? Iya. Perasaannya gimana? Kangen banget sama anaknya. Tapi mudah-mudahan bentar lagi ketemu.
Iya, gak lama-lama bahkan ketemu lagi nanti tanggal 18. Ibu, sebelum dititipkan ke sini, gimana hubungan dengan anak? Alhamdulillah baik. Baik. Kegelisahan apa sampai akhirnya ada konsen persetujuan anak dititipkan di sini? Kalau kegelisahan nggak ada, cuman apa ya? Pengen anaknya lebih baik aja dititipin ke sini. Ingin lebih baik ya Bu Iya. anaknya ya. Yang paling dikangenin dari anak Ibu apa Bu Cantika? Kalau dia tuh kalau makanya tuh kalau dia makan aku masak kesukaan dia. Apa Yang paling bikin. suka masakannya? Di ayam. Ayam goreng. Di ayam goreng. Oke, Bu Cantika ini putranya kelas 7 dititipkan di sini. Iya. Dari keinginan Ibu atau rekomendasi dari pihak sekolah? Rekomendasi sekolah. Pertamanya itu cuma saya langsung mensetujuinya. Kenapa waktu itu Bu sampai ada rekomendasi dari pihak sekolah? Ya karena anak saya lumayan nakalnya, ngerokok di lingkungan sekolah. Makanya, Mah mau gak ini anak dititipin ke barak? Kataku ya udah nggak apa-apa. Kalau Ketahuan guru waktu iya, itu. Ketahuan dari teman sekolahnya, diaduin ke gurunya. Oke. Di lingkungan sekolahnya itu. Tapi waktu itu sempat Ibu juga menegur putranya? Iya, sempat menegur dan aku juga dipanggil oleh pihak sekolah. Oke, Bu Cantika, awalnya ini kan rekomendasi dari pihak sekolah karena waktu itu ada sempat ketahuan merokok begitu. Pas disampaikan ke putranya ada kekhawatiran? Enggak sih, karena kan udah dijelasin juga oleh sekolahan, pihak sekolah dan oleh pengawasnya juga bahwa di barak ini seperti ini mah untuk dididik ya katanya. Jadi saya tidak khawatir untuk itu. Oke, selama di sini kan nggak dibolehkan membawa handphone ya? Iya. Peserta didik di sini, tapi pernah dapat video call dari handphone pembinanya di sini? Aku belum pernah. Belum pernah dapat video call ya? Belum pernah lihat video call bareng anak, belum lihat sama sekali anaknya, belum. Harapan setelah putranya keluar dari sini? Mudah-mudahan anaknya bisa menjadi lebih baik lagi, bisa mandiri dan mudah-mudahan bisa membentenginya dari teman-temannya yang agak-agak kayak gitu, yang kemarin yang suka ngajak-ngajak. Tidak terbawa arus negatif ya? Iya, mudah-mudahan tidak terbawa arus negatif lagi. Oke, nanti setelah ketemu anak nih, tanggal 18 mau ngapain Bu Cantika pertama kali? Aku udah bikin buket. Udah bikin buket? Iya. Langsung mau ngasih ya? Iya, aku udah bikin buket buat anaknya. Pokoknya buket yang kesukaan dia banget lah. Apa paling suka? Dia coklat. Sekangen itu sama putranya Bu Iya. Cantika ya? Bukan kangen lagi, makanya dari kemarin kan per tanggal 15 harusnya tuh penjemputan. Cuman dipindahin hari tanggal 18. Karena ada mau ke SKB dulu ya? Ya, artinya aku mau bikin masakan kesukaan dia. Pokoknya makanan-makanan kesukaan dia. Aku siapin juga. Tapi Ibu tahu anaknya baik-baik di sini? Percaya? Percaya, saya selalu komunikasi dengan kepala sekolahnya dan guru BK. Selalu menanyakan situasi anak. Karena kan setiap hari kan ada guru yang kesini. Jadi saya selalu menanyakan gimana kabar anak saya. Gitu. Pokoknya Mami sangat sayang banget sama AA. Mudah-mudahan pas AA keluar dari sini, AA mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, dan bisa membentengi diri dari berbagai hal yang buruk. Kalau kemudian sekolahnya, ya mohon maaf, tiba-tiba gampang begitu saja merekomendasikan anak untuk masuk ke pendidikan militer, kami khawatir tanggung jawab sekolah menjadi semakin lemah. Padahal ini yang penting untuk dikuatkan. Meski menuai pro dan kontra, langkah pendisiplinan untuk mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer juga diikuti oleh sejumlah pemerintah daerah. Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menerapkan pembinaan di barak bagi siswa yang dianggap bermasalah dengan pendekatan bela negara dan bekerja sama dengan Kodim 0608 Cianjur dan Unifighter 300 Brawijaya.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mulai menerapkan pembinaan karakter melalui pendidikan semi militer untuk para pelajar bermasalah di markas TNI Resimen Armet 1 Stirayuda 1 Kostrad di Jalan Raya Sadang, Subang, Purwakarta. Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat akan mengikuti program pembekalan bela negara bagi pelajar dan remaja bermasalah di Rindam 12 Tanjung Pura. Sebenarnya posisinya bukan kurang setuju atau tidak setuju. Kami ingin kemudian program yang terlaksana ini betul-betul karena sasarannya penerima manfaatnya adalah anak, ini betul-betul menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak. Salah satunya yang ingin kami luruskan bahwa situasi anak dalam membutuhkan perlindungan khusus itu adalah akibat dari pemenuhan haknya yang kurang maksimal. Salah satunya pemenuhan hak pengasuhan. Dan itu kami dapatkan saat datang ke tempat anak itu menerima pendidikan ya di barak militer yang di Purwakarta maupun di Bandung. Rata-rata persoalannya dari persoalan pengasuhan. Dari anak yang ditelantarkan orang tua, dari anak yang keluarganya broken home ya, bahkan ada yang anak ya mohon maaf dalam tanda kutip dia merasa kecewa karena ayahnya nikah lagi gitu. Nah, ini yang kedua berangkat dari situasi satuan pendidikan yang perlu dikuatkan dalam bentuk apa? Memperhatikan anak dari sisi psikis, dari sisi mental, ya kan, dari sisi pengendalian anak dari aktivitas dia di media sosial, di media digital. Nah, kehadiran sekolah sangat penting di sini untuk memberikan konseling pada situasi anak yang tantangannya luar biasa hari ini. Nah, kalau kemudian sekolahnya ya mohon maaf tiba-tiba gampang begitu saja merekomendasikan anak untuk masuk ke pendidikan militer, kami khawatir tanggung jawab sekolah menjadi semakin lemah, padahal ini yang penting untuk dikuatkan. Yang ketiga dari sisi menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif untuk tumbuh kembang anak gitu. Nah, situasi ini sebenarnya kan tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, ini yang kami ingatkan agar ekosistem perlindungan anak di tingkat daerah ini bekerja maksimal. Kalau ini bekerja maksimal dalam bentuk pemenuhan hak, maka tidak perlu lagi tuh perlindungan khusus. Maka akan minim tuh angka-angka anak terlibat tawuran, maka akan minim tuh anak-anak terlibat minum-minuman, geng motor dan seterusnya. Nah, yang ingin kami ingatkan bahwa ada ekosistem yang pemerintah juga punya kewajiban, pusat atau daerah, untuk menguatkan tadi pengasuhan, SDM di satuan pendidikan yang lebih peka terhadap situasi anak, lingkungan yang kondusif untuk anak. Ini kalau optimal maka akan semakin minim anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Perlu atau tidak perlu tergantung kebutuhan dan situasi anak itu. Maka langkah pertama ketika mau memberikan perlindungan khusus, memberikan pendidikan khusus kepada anak, asesmennya harus benar. Asesmennya jangan sekedar asesmen guru BK, tapi perlu psikolog profesional sehingga akan diketahui situasi anak, pada ruang mana anak ini kemudian layak dididik. Kalau pendidikan penguatan karakter ya dalam tanda kutip, kalau alam militer itu kan selalu disandingkan dengan calon bintara misalkan yang keras dalam proses pendidikan dan seterusnya. Kalau yang dimaksudkan alam militer perspektif penguatan pendidikan karakter untuk anak ya penguatan pendidikan karakter ini harus clear disampaikan kepada publik sehingga nggak ada persepsi-persepsi perlakuan yang berlebihan kepada anak itu. Jangan sampai pendidikan karakter ini ada embel-embel stigma untuk anak, khusus anak tadi dalam tanda kutip anak bermasalah, anak nakal dan seterusnya. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, memenuhi unsur diskriminatif. Mendengar barak militer,
Yang terlintas adalah tempat menggembleng para prajurit TNI. Namun berbeda dengan yang terjadi saat ini di Jawa Barat. Sebagian barak militer menjadi ladang pembinaan bagi anak terindikasi tindak kenakalan. Semoga harapan para orang tua agar anaknya bisa mendapatkan bekal kehidupan yang baik sepulang dari barak militer bisa terwujud. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.